Oke, halo semuanya. Kali ini kita akan bedah tuntas nih sebuah undang-undang baru yang bisa dibilang sangat fundamental yang akan membentuk ulang wajah aparatur sipil negara atau ASN di Indonesia. Nah, inilah dia biang keladinya. Dokumen resmi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023. Inilah yang jadi pusat pembahasan kita kali ini. Tapi, mungkin Anda bertanya-tanya kan, kenapa sih harus bikin undang-undang yang benar-benar baru? Emangnya yang lama kenapa? Oke, yuk kita cari tahu jawabannya. Biar gampang, kita akan bedah undang-undang ini lewat 5 bagian utama. Pertama, kita lihat dulu kenapa perlu ada perubahan. Lalu, kita definisikan lagi siapa itu ASN. Ketiga, kita dalami nilai inti dan etika mereka. Keempat, soal hak dan kewajiban yang baru. Dan terakhir, kita lihat visi besar di baliknya. Oke, bagian pertama. Yuk kita pahami dulu masalah-masalah apa aja sih yang mau diselesaikan lewat reformasi ini. Jadi intinya begini, aturan yang lama itu dianggap udah nggak relevan lagi, udah ketinggalan zaman. Nah, tujuan utamanya jelas banget, yaitu untuk membangun ASN yang berintegritas, profesional, dan netral. Bebas dari intervensi politik dan praktek korupsi, sekaligus buat mempercepat transformasi birokrasi kita. Selanjutnya, mari kita perjelas. Jadi, siapa sih sebenarnya yang disebut sebagai ASN menurut aturan main yang baru ini? Menurut Pasal 1, aparatur sipil negara atau ASN sekarang didefinisikan sebagai sebuah profesi. Jadi bukan cuma sekedar status kepegawaian ya, tapi sebuah profesi yang utuh. Profesi ini ditopang oleh 2 pilar. Ada PNS atau pegawai negeri sipil yang statusnya permanen atau tetap, dan ada juga PPPK, yaitu pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat untuk jangka waktu tertentu sesuai kontrak. Sekarang, kita masuk ke bagian yang paling mendasar, yaitu soal fondasi etika yang wajib dipegang teguh oleh setiap ASN. Nah, di pasal 3, ada 7 nilai inti yang jadi pegangan. Disingkat jadi berakhlak. Ini adalah akronim dari berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Ini ibaratnya kompas moral mereka. Dan ini bukan cuma sekedar daftar nilai loh. Undang-undang ini secara tegas bilang kalau kode etik ini tujuannya adalah buat menjaga martabat dan kehormatan ASN itu sendiri, juga untuk kepentingan bangsa dan negara. Dalam, maknanya. Oke, terus, apa dampaknya semua ini buat para ASN sehari-hari? Yuk kita bedah apa saja hak dan kewajiban mereka sekarang. Di pasal 21 dijelaskan nih hak-hak seorang ASN. Ini lengkap banget loh. Mulai dari penghasilan, penghargaan, tunjangan, sampai jaminan sosial, lingkungan kerja yang layak, pengembangan diri, dan bahkan bantuan hukum. Ngomong-ngomong soal jaminan sosial, ada satu poin yang sangat krusial di sini. Undang-undang ini secara eksplisit menjamin adanya dana pensiun dan jaminan hari tua untuk semua ASN yang akan dibayarkan setelah mereka purna tugas. Ini perubahan yang sangat signifikan. Tentu, ada hak, ada kewajiban. Di pasal 24, kewajibannya juga jelas. Harus setia pada Pancasila dan UUD 1945, taat hukum, menjalankan nilai-nilai berakhlak tadi, dan yang digarisbawahi banget menjaga netralitas politik serta bersedia ditempatkan di mana saja. Terakhir, mari kita lihat gambaran besarnya. Sebenarnya apa sih tujuan akhir dari semua perubahan besar ini? Undang-undang ini merangkum peran seluruh ASN ke dalam 3 fungsi utama yang sangat vital, yaitu sebagai pelaksana kebijakan publik, sebagai pelayan publik, dan yang tidak kalah pentingnya, sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Jadi, kalau kita tarik benang merahnya, semua aturan baru ini, semua perubahan ini, muaranya cuma satu, yaitu membangun birokrasi yang profesional dan berkelas dunia untuk Indonesia. Itulah mimpi besarnya. Aturan mainnya udah ada, kerangkanya sudah jelas. Tapi, ini meninggalkan kita dengan satu pertanyaan besar untuk direnungkan. Apakah implementasinya nanti di lapangan akan sehebat ambisi yang tertulis di atas kertas? Kita lihat saja nanti.